Mengapa dalam akidah mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah, sedangkan dalam fikih mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an? Ahlus sunnah wal jamaah dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang akidah mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Maturidi. Dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhum. Komentar orang Salafi Wahabi. Mengapa kalian mengikuti mazhab Al-Asy'ari dalam akidah, padahal dalam fikih mengikuti mazhab Asy-Syafi'i? Mengapa dalam akidah tidak mengikuti mazhab Asy-Syafi'i saja? Ya kita sudah bahas kan, dia aja mengaku ikuti Imam Syafi'i, akidahnya sudah berbeda dari Imam Syafi'i dan sebagian besar dari ulama-ulama Syafi'i, ya kan gitu. Anehnya. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Komentar Salafi Wahabi tersebut memberikan kesan kesimpulan sebagai berikut. Mazhab Al-Asy'ari berbeda dengan akidah para imam mazhab, khususnya Imam Syafi'i. Akidah para imam mazhab berbeda antara yang satu dengan yang lain. Orang Salafi Wahabi merasa lebih mengetahui terhadap akidah ulama salaf daripada mayoritas ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana menanggapi komentar orang-orang Salafi Wahabi tersebut? Jawaban para ulama ahli hadis. Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah tidak membawa hal-hal baru dan bid'ah dalam agama Allah. Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah hanya mengambil pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan para imam setelah mereka dalam pokok-pokok agama, lalu membelanya dengan uraian dan penjelasan yang cemerlang dan istimewa. Al-Imam Al-Asy'ari membela pendapat-pendapat para imam sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Al-Baihaqi radhiyallahu an berkata, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam kitab beliau Tabyinu Kadzibil Muftari, Al-Baihaqi berkata, ila am balagatin naubatu ila syekhina Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an, falam yuhdits fi dinillahi azza wa jalla hadatsan wa lam ya'ti fihi bibid'ah, bal akhadha aqawil as-sahabati wat tabi'in ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيين وأنما قالوا وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول خلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بعضه لا يستقيم في الآراء فكان في بيانه تقوية ما لم يدل عليه أهل السنة والجماعة ونصرة أقاويل من مضى من الأئمة كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة والأوزاعي وغيره من أهل الشام ومالك والشافعي من أهل الحرمين ومن نحى نحوهما من الحجاز وغيرها من سائر البلاد وكأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث والليث بن سعد وغيره وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وبالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري إمامي أهل الآثار وحفاظ السنن التي عليها مدار الشرع رضي الله عنهم أجمعين.
hingga gilirannya sampai kepada guru kami Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau tidak membuat perkara baru dan tidak membawa bid'ah dalam agama Allah Azza wa Jal. Justru beliau mengambil pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan imam-imam setelah mereka dalam pokok-pokok agama. Lalu beliau membelanya dengan tambahan penjelasan dan uraian bahwa apa yang mereka katakan dan dibawa oleh syarak dalam pokok-pokok agama itu benar menurut nalar. Hal ini berbeda dengan asumsi para pengikut hawa nafsu bahwa sebagiannya merupakan pendapat yang tidak lurus. Sehingga dalam penjelasan Al-Asy'ari menguatkan apa yang belum ditunjukkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menolong pendapat-pendapat para imam yang telah berlalu seperti Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri dari Kufah, Al-Auza'i dan lainnya dari Syam, Malik dan Asy-Syafi'i dari dua tanah suci dan Hijaz serta negeri-negeri yang lain, dan seperti Ahmad bin Hanbal, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain dari kalangan penghulu athar dan penghafal sunan yang menjadi dasar ajaran agama radhiyallahu anhum. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi radhiyallahu an juga berkata, "Walasna nantasibu bimadhhabina fit tauhid ilaih ala makna anna nuqalliduhu fihi wa na'tamidu alaih, walakinna nuwafiquhu ala ma shara ilaihi min at-tauhid liqiyamil adillati ala sihhatihi la limujarradit taqlid. Wa innama yantasibu minna man intasaba ila madhhabih liyatamayyaza 'anil mubtadi'atil ladzina la yaquluna bih min asnafil mu'tazilah wal jahmiyatil mu'attilah wal mujassimatil karramiyah wal musyabbihatis salimiyah wa ghairihim min sa'iri tawaifil mubtadi'ah wa ashabil maqalatil fasidatil mukhtara'ah li'anna al-asy'ariyah huwa alladhi intadaba lirraddi 'alaihim hatta qama'ahum wa azhara liman lam ya'rifil bid'a bid'ahum. Walasna naral a'immatal arba'atal ladzina 'anaitum fi usulid din mukhtalifin bal narahum fil qawli bitauhidillahi wa tanzihihi fi dzatihi wa sifatihi mu'talifin wa 'ala naf'it tashwih 'anil qadim subhanahu wa ta'ala mujtami'in wal asy'ari rahimahullahu fil usuli 'ala minhajihim ajma'in fama 'ala man intasaba ilaihi 'ala hadzal wajhi junah wala yurja liman tabarra'a min aqidatihi sahihati falah." Kami menisbatkan diri dalam tauhid kepada mazhab Al-Asy'ari bukan berarti kami taklid dan bersandar kepada beliau, tetapi kami menyetujui tauhid yang menjadi rujukan beliau karena adanya dalil-dalil atas kesahihannya, bukan karena sekedar taklid. Kami menisbatkan diri kepada beliau hanya agar supaya kami berbeda dengan kelompok ahli bid'ah yang menyelisihi tauhid yang sahih seperti golongan Mu'tazilah, Jahmiyah yang menafikan sifat, Mujassimah Karramiyah, Musyabbihah Salimiyah, dan golongan ahli bid'ah serta pengikut pendapat-pendapat yang rusak. Karena Al-Asy'ari yang bangkit membantah mereka sampai membungkam mereka dan telah menampakkan ajaran-ajaran bid'ah mereka bagi orang yang belum mengetahui. Kami tidak melihat para imam mazhab yang empat berselisih pendapat dalam pokok-pokok agama. Kami justru melihat mereka bersepakat dalam mentauhidkan dan menyucikan Allah dalam zat dan sifatnya, serta bersatu dalam menafikan keserupaan Allah dengan perkara baru. Al-Asy'ari rahimahullah mengikuti jalan mereka dalam pokok-pokok agama. Kesimpulan dari pernyataan di atas, mengikuti mazhab Al-Asy'ari berarti mengikuti akidah generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab radhiyallahu anhum. Mereka bersepakat dan bersatu dalam mentauhidkan Allah dan menyucikan zat dan sifatnya dari kekurangan, serta dalam menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk. Demikian ini berbeda dengan orang-orang Salafi Wahabi, korban cuci otak orang-orang radikal di Saudi Arabia.
Mereka tidak mengetahui akidah Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan lain-lainnya dari generasi salaf. Mereka juga tersesat dari manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kami bahas dan kami kupas dalam episode-episode sebelumnya. Wallahu a'lam.